Pak Haji, gimana ceritanya kok Pak Haji kena stroke itu, Pak Haji? Jadi begini, saya ini perasaan saya lemes, Mhm, gitu. Saya kira kurang gizi, dikira ya? dikira kurang gizi. Heeh. Saya belikan kepala kambing, Wis, ya. Setelah itu, wah tambah parah, tambah lemesnya. kepala kambing itu satu dimakan sendiri? Iya, saya makan Wih, sendiri. ah, Ya. terus? Terus besok paginya itu tambah lemes kita. Heeh, Nah, setelah lemes, kita manggil yang luki, yang Lucky, yang luki. Jadi mhm, nggak bisa kalau orang stroke itu hanya satu kali. mhm, Terus 3 hari lagi di terapi jarak lagi, saya tiap hari, rutin berarti ya? rutin tiap hari, Mmm, gitu loh. Itu jarak 1 minggu kita sudah enak. mmm. Terus setelah itu ya kita 2 hari, 3 hari lagi sampai sekarang ini kita sembuh total sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, secara kebetulan saya sedang mengunjungi rumah prakteknya yang Lucky Suwijatmoko ya. Ini ada di Perum, Kebalenan Tiga Ya, Baru, Pak, ya. mhm, Ini di mana pada tayangan-tayangan sebelumnya tentu Anda sudah menonton, bahwasanya, yang Lucky ini ternyata cukup spesial menangani terutama penyakit yang sangat ditakuti oleh berbagai kalangan, eee, yaitu penyakit stroke. Menariknya, stroke ternyata tidak hanya, mengintai kalangan usia-usia tua, bahkan usia-usia muda banyak yang sekarang ini terhinggapi oleh namanya penyakit mematikan stroke. Nah, saat ini saya bersama, salah satu yang pernah ditangani oleh Yang Luki. Beliau juga pernah, terserang oleh penyakit stroke. Kalau nama panggilannya itu Haji Yono, ya. Kalau panggilan nama lengkapnya Sulistiono. Sulistiono, Haji Sulistiono. Nah, beliau ini, ternyata baru-baru ini sempat diserang oleh namanya penyakit stroke yang mematikan itu. Kita akan bincang-bincang mengapa beliau sampai, kena stroke, kemudian bagaimana penanganannya hingga sekarang pulih kembali. Padahal kalau menurut, keseharian kebutuhan beliau ini semuanya, enjoy-enjoy aja dan orangnya juga tipe-tipe orang ceria tentunya. Oke, Pak Haji, gimana ceritanya kok Pak Haji kena stroke itu, Pak Haji? Jadi begini, saya ini perasaan saya lemes, Mhm, gitu. Saya kira kurang gizi. dikira ya? Dikira kurang gizi. Heeh. Saya belikan kepala kambing, Wis, ya. Setelah itu, wah tambah parah, tambah lemesnya. kepala kambing itu satu dimakan sendiri? Iya, saya makan Wih, sendiri. Ya. terus? Terus besok paginya itu tambah lemes kita. Heeh, Nah, setelah lemes, kita manggil yang luki, yang Lucky, yang luki. Jadi mmm, nggak bisa kalau orang stroke itu hanya satu kali, mmm. terus 3 hari lagi di terapi jarak lagi. Saya tiap hari, Rutin berarti ya? rutin tiap hari, Mmm, gitu loh. Itu jarak 1 minggu kita sudah enak. mmm, Terus setelah itu ya kita 2 hari, 3 hari lagi sampai sekarang ini kita sembuh total udah. Nah, mmm. karena apa ya, setiap saya nggak enak sedikit kita langsung panggil yang luki. Yang Lucky langsung. Iya, Sebentar, Pak Haji. Pak Haji ini kalau saya beberapa tahun-tahun lalu ini kan kalau nggak salah saya beberapa kali ketemu jenengan ya. mhm. Jenengan sehat-sehat aja, penuh ceria, nggak ada tanda-tanda atau sedang kena stroke kan gitu. Itu kapan, Pak Haji? Ya kurang lebih 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu? 3 Tahun bulan ini? tahun ini, gitu loh. Mmm, Ya, semuanya saya ndak terasa, oh saya biasa-biasa saja, itu. mmm, Ya itu tadi kita kok kaki ini kalau orang bilang stroke gitu, mmm, suruh jalan-jalan, suruh apa, saya itu sudah menjalani. Kalau saya mmm. tuh suruh jalan-jalan,
capek itu, nggak bisa Iya, ya, malah Hah? capek ya? Tambah capek, gitu. Mmm, Capek lemes itu loh. Jadi kaki ini jalannya sudah nggak nggak sinkron, normal. nggak Oke, normal. Pak Haji, Heeh, pada umumnya Pak Haji, orang kena stroke itu biasanya satu nggak bisa aktivitas, seolah-olah sekujur tubuh ini tidak berfungsi sama sekali, kan begitu pada umumnya loh Pak Haji. mhm. Nah, ketika Pak Haji itu sedang diserang stroke, kira-kira apa saja yang tidak berfungsi atau mungkin nggak bisa dijalankan lah? Begini, kalau stroke itu yang kena ini, kaki ini ya yang lemes ya kaki, Mhm, heeh. Yang mmm, kena kaki di sini, ini yang lemes ya ini. mmm, Ini dipakai jalan nggak normal sudah, gitu ya, heeh. kayak mau jatuh gitu ya? Iya, Mmm, jadi sempoyongan dan kita padahal ngepas-ngepas nih ini ya, mmm, tapi nggak bisa. nggak bisa. Kalau tangan cuman normal? Tangan normal, nggak ada Heeh, masalah, terus bicara bicara normal, nggak ada masalah. Cuma gitu, cuman kaki nggak bisa jalan gitu ya? kaki ini lemes, gitu. Nah itu terus diteter sama yang luki, Mmm, setiap hari diteter itu, selama berapa lama itu? ya kurang lebih 1 minggu, itu Artinya jalan. Pak Haji itu masih belum terlambat berarti ya? Ya makanya Ada tuh, mmm, kalau kita orang itu sampai terlambat, kita lebih parah lagi nantinya. gitu ya? Makanya kalau orang stroke jangan sampai terlambat, Segera segera diatasi. dan rutinitas. Jangan Mmm, jangan umumnya sekarang 2 hari, 3 hari lagi jangan. mmm, Kalau bisa setiap hari. mmm, Sementara itu biar biar normal dulu, mmm. gitu. Pak Haji, orang-orang kayak jenengan ini ya, jenengan ini kan cukup cukup anulah, artinya keuangan cukup terkendali dengan baik. Biasanya tuh orang yang kena penyakit seperti stroke, itu pilihannya itu kan biasanya, ke dokter-dokter spesialis atau ke luar negeri atau, ya yang sekiranya itu buang-buang uang lah. Pertanyaannya begini, kenapa Pak Haji ini yang notabene cukup uang ya, sangat bisa untuk membayar berapapun kebutuhan untuk penanganan stroke itu, justru pilihannya itu kepada yang Luki dengan keahliannya itu menggunakan hipnoelektrik. Alasannya ini penting ini. Jadi begini, saya kan biasa sama yang luki itu bantu orang-orang stroke. Oh gitu, sebelumnya ya? Sebelumnya, Mmm, jadi orang stroke ini yang stroke coba diterapi gitu saya. Biasanya mmm. kok saya kena sendiri gitu ya, eh, Berarti awalnya Pak Haji ini mengarahkan ke yang Luki untuk menangani orang-orang yang sedang kena stroke. stroke gitu, Pak Haji yang menyarankannya. Iya, Ternyata Pak Haji kena stroke, sendiri. Apa ini Pak alasannya Pak Haji hingga memilih yang Luki untuk penanganan stroke itu bukan kepada dokter spesialis atau ke luar negeri atau bagaimana itu? Ya karena saya melihat sendiri, saya nyuruh nerapi orang-orang stroke ini, ternyata hasilnya ada. Daripada kita ke dokter belum tentu ada, ya itu aja dan Eee, saya terapi setiap hari, gitu. Setiap hari. Selama berapa lama itu? Kurang lebih 1 minggu, itu Jadi ya sudah sembuh dalam waktu 1 minggu. 1 minggu rutin setiap hari di hipnoelektrik gitu ya? Iya, Diterapi pakai terapi, itu ya? iya. Oke, terus, yang terpenting sekarang ini, artinya alasannya Pak Haji ini pilihannya kepada Yang Luki itu karena tahu sendiri praktek ketika menangani orang-orang stroke terutama atas saran Pak Haji, Iya, Pak Haji gitu ya. Pertanyaannya begini lagi, sebenarnya apa sih yang paling ditakutkan oleh orang yang sedang menderita stroke itu, Pak Haji? begini, kalau orang stroke, pasti kalau nggak segera ditangani, Mhm, pasti akan lama mmm, anunya, kena sembuhnya, sembuhnya, kena syaratnya bahkan itu merembet juga ya? bisa merembet juga gitu. Mhm, Karena kalau kita segera ditangani, akhirnya kan sudah lagi, normal lagi. mhm, Saraf-sarafnya segera dianu lagi, mhm, diperbaiki lagi mmm, dengan setrum tadi, iya iya gitu. iya, Sekarang sekarang itu tadi, saya yang mengalami sendiri, ternyata saya kalau orang kena stroke jangan ditunda-tunda, mmm, kalau bisa setiap hari diterapi dulu, mmm, biar ndak parah, iya iya iya. gitu loh. Tapi Pak Pak Haji, seminggu ya, seminggu iya, selesai ya, Pak mmm, Haji? mmm, Nah, sekarang perbandingannya, Pak Haji, mmm. sebelum kena stroke, saat kena stroke, pasca diobati oleh Yang Luki hingga sembuh seperti saat ini, di mana kira-kira menurut Pak Haji perbedaannya itu? Saat stroke itu bisa berbuat apa? Sebelum itu bisa berbuat apa? Sesudahnya itu bisa berbuat apa? Mungkin, pemirsa ingin mendengar ceritanya Pak Haji ini.
Jadi gini, kalau sudah kena stroke, sudahlah gerakan kita itu sudah Nggak bebas ya? nggak bebas. Tapi sekarang dan sebelumnya itu sudah sama. Hmm, Setelah kena kita karena saya 2 3 hari walaupun sekarang tuh hmm, masih tetap hmm, kita terapi menjaga, hmm, kan itu aja. Itu kita jaga terus. Jadi sekarang kita ini normal, sekarang nggak ada masalah, hmm, hmm, nggak ada gitu ya. hmm. Aman ya? Aman. Pengobatannya kan hanya seminggu, Pak Haji. Apa setelah itu pernah kambuh-kambuh lagi, Pak Haji? Bukan, seminggu rutin. Ya, maksudnya pasca sembuh, Nah, pengobatan rutin seminggu. engko setelah itu ya 2 hari, 3 hari itu Oh, rutin. untuk anu ya, istilahnya pemeliharaannya ya. Pemeliharaan, itu Hmm, pemeliharaan aja. Kan sekarang sehat itu mahal juga, betul. gitu loh. Sakit jauh lebih mahal ya? Sakit lebih jauh mahal kan Oke. begitu. Pak Haji, pengalaman Pak Haji ini menarik, Pak Haji. Mungkin supaya masyarakat kita itu tidak mengalami hal serupa seperti yang Pak Haji alami, walaupun itu ringan. Mmm, Apalagi kata Pak Haji nanti, sakit dibiarkan nggak segera diobati. Kan begitu kan? mmm, Kan parah gitu. mmm. Eee, terus sekarang monggo sampaikan kepada pemirsa, apa yang sebaiknya untuk dilakukan oleh kita supaya pertama, terhindar dari yang namanya stroke. Terus bagaimana nanti ketika kena stroke, pola penanganannya atau pengobatannya seperti apa? Monggo, Pak. Jadi gini, kita sebelum stroke ada terasa apa yang di badan kita ndak ada sing gringgingen, sing anu itu segera aja. Mmm, Nah, kalau sudah stroke itu harus rutin setiap hari. mhm. Dulu sebelum sebelum normal gitu. Ya ya ya. Lah setelah normal kita bisa 2 3 hari, Mmm, nanti 1 minggu lagi, kan gitu. Gitu, mhm. sih. Biar anu ya, biar apa namanya, Biar normal dulu. normal dulu Nah, ya. nanti setelah itu baru kita ada jarak, nggak ada masalah. Artinya pencegahan itu penting, ya Hmm, kan? Pengobatan cepat juga itu penting penting, kan gitu kan, mmm, dan menghindari menghindari penyebab stroke juga penting penting, gitu. iya. Mungkin ada lagi Pak Haji? Ya Ada lagi mungkin ingin disampaikan? ya untuk saudara-saudara kita yang kena stroke, mogalah cepat-cepat kita itu segera diobati yang Mhm, rutin ya, yang rutin. mmm, Kalau di pengobatan di yang Luki ini, kalau kena stroke, jangan ditunda, langsung aja. oke, Paling enggak rutin itu 1 minggu rutin. mmm, Nah, nanti bisa dirasakan, kalau memang itu kurang rasa, ditambah lagi, oke kan gitu. Rutinitas supaya saraf-saraf kita ini lebih cepat normal, kan gitu. oke. Pak Haji, sebelum saya menemui yang Lucky Pak Haji, Hmm. saya ingin tanya Pak, biasanya orang kena apa, stroke itu kan biayanya besar Pak Haji. Selama seminggu rutin jenengan diterapi oleh yang Lucky itu membutuhkan biaya berapa Pak Haji? Biaya ringan lah, sekedarnya kalau yang Luki itu enggak terlalu menarget, Nggak ngarani lah enggak gitu? ngarani. Kita Mhm, kan juga biasa memberikan, ke orang-orang stroke itu terapi gratis kita itu sebetulnya sudah, gitu ya. heeh. Jadi apa artinya, nggak usah Anu, takut nggak masalah usah biaya ya? iya, yang penting Mmm, sembuh aja. oke. Pak Luki masalahnya yang Luki ini biasanya, lebih menonjolkan keikhlasan masalahnya itu, Iya, pengobatannya iya, itu. Mmm, cukup Pak sih? cukup ya. Oke. Pemirsa, setelah saya melakukan testimoni dengan beliau, Pak Haji Yono ini, saya akan tanya kepada yang Luki, waktu menangani beliau ini seperti apa, sehingga hanya butuh waktu 1 minggu secara rutin, ternyata alhamdulillah Pak Haji ini sembuh seperti sedia kala, gitu. Oke, kita akan menemui Pak, Yang Lukinya. Baik pemirsa, setelah tadi Anda mendengarkan bagaimana testimoni dari Pak Haji Yono, tadi ternyata beberapa bulan yang lalu kena stroke dan secara berkala dan rutin ditangani oleh Eyang Luki Suwijatmoko. Nah, ini yang menarik tuh apa, hanya 1 minggu selesai. Nah ini, Yang itu kaitannya dengan Pak Haji Yono tadi yang katanya pernah kena stroke, ditangani jenengan kan Iya, dalam waktu hanya 1 minggu. iya. Itu fokus waktu penanganannya itu seperti apa, ya? Yang jelas gini ya,
Ketika saya melihat Pak Jiono stroke saya kaget, karena Pak Jiono itu dekat sekali sama saya, Mhm, sering keluar sama saya, tahu-tahu kok terus tidak bisa jalan. mmm, Saya sendiri sebagai, ya teman bahkan kayak saudara sendiri itu kaget, "Loh kok mhm, bisa seperti ini?" Saya bertanya sama Pak Haji, "Ini kesalahan apa?" Dia mengakunya bilang, katanya kurang gizi. mmm, Ketika dia beli kepala kambing, mhm, nah dari beli kepala kambing itu tambah dimakan sendiri ya, dimakan sendiri, tambah lemes, bereaksi, tambah lemes, dan ya yang terjadi stroke. mmm, Ketika ini harus saya segera tolong, jadi saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya Pak Jiono itu bisa kembali normal sedia seperti sedia kala. kala. Oh, Iya, menurut Yang Luki ini tadi disebutkan bahwa Pak Siono itu kan sakit gara-gara makan kepala kambing. Sebenarnya seberapa bahaya sih, kepala kambing terhadap apa, kesehatan orang itu? ya kalau kita bicara masalah daging kambing itu kan apalagi kepala, untuk orang katakanlah punya, eee, riwayat darah tinggi, jangan Mmm, sekali-kali, ya boleh makan tapi jangan terlalu berlebihan ya? berlebihan. Mmm, Kalau satu kepala kambing dimakan sendiri kan akibatnya seperti itu, iya, tensi jadi tinggi, gitu iya. loh. Ya kalau satu kambing dimakan sendiri kalau menurut orang Osing namanya ketahan, iya kan? Iya, Iya, makan sendiri loh, Pak, bayangin. iya. Terus sekarang masalah penanganannya sekarang ini, Pak. Apa titik konsentrasi yang Luki ketika menangani Pak Agiono yang sedang diserang oleh stroke itu? Yang jelas kapan hari itu yang saya lihat itu sebelah kanan, Mmm, sangat lemah sekali, bahkan sebelah kiri mmm, sangat lemah sekali, untuk berdiri aja susah. mmm, Ya saya paham sekali lah, stroke itu memang seperti itu, karena mmm, motoriknya itu nggak bisa merintah. mhm, Jadi saya berusaha dan berupaya untuk lemahnya kaki nggak bisa berdiri ini gara-gara yang mana, mmm, sehingga saya tujukan langsung ke saraf vital. Saraf vital itu yang memang dia waktu itu nggak bisa jalan. mmm, Jadi saya harus bisa merangsang mmm. saraf tadi itu Supaya biar yang motorik tadi, bekerja lagi ya? iya, biar motor kerja lagi. Jadi rangsangan untuk saraf kaki sebelah kiri itu ya alhamdulillah ketika Mmm, saya rangsang mulai bergerak agak enak, mulai ada mmm, kekuatan untuk bergerak. mmm. Terus saya ajari untuk berdiri. Berarti rangsangan tadi mampu menghasilkan sebuah reaksi motorik untuk bisa memerintah Iya, kembali begitu ya? iya. Apa, penggemar kita terutama Yang Luki yang ingin tahu seperti apa penanganannya, alat elektrik itu monggo ditunjukkan alat apa itu? Jadi alatnya sebetulnya sederhana banget, Mhm. cuman ya alat elektrik Ya ini ini sama stick ya, mini plus ini, coba itu aja. tunjukkan ke pemirsa. Jadi alatnya cuma sekedar ini, Mhm, sama kotak yang memang ada muatan elektrik, medan elektrik magnet. mhm. Untuk mendeteksi Yang untuk yang kan menggunakan alat ini ya, Iya, mendeteksi itu gimana caranya? ya langsung aja main plus ini kita gerakkan ke posisi, eee, Sakit? yang sakit, Mmm, kita berusaha untuk menggerakkan. Ketika untuk bergerak, merangsang tadi itu ya? iya, Mmm, biar tergerak, yang tadinya nggak bisa ngangkat, biar bisa mmm, ngangkat mmm, gimana, yang nggak bisa neguk, biar neguk gimana. Kita kan udah paham lah titik-titik saraf yang mana harus kita sentuh. mhm. Tadi menurut pengakuan Pak Agiono itu dalam waktu seminggu secara rutin ditangani. Nah, dalam waktu seminggu ini, eee, apakah ada tahapan-tahapan yang ditangani oleh Yang Luki untuk kembali menormalkan Mhm. saraf-saraf itu atau bagaimana? Iya, jadi kalau memang si penderita sakit stroke itu minta cepet
kembali semula, Mhm, ya kita harus rutin tiap rutin hari. ya, Iya, rutin ya. Berarti itu istilahnya mutlak dibutuhkan, penanganan itu harus secara rutin memang ya? seharusnya Mhm, rutin. mhm, Cuman kadang-kadang orang itu kan ketika terapi ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Kita mhm. ndak berani jamin ya. Oh gitu ya. Iya, Apa kekhawatiran yang Luki terhadap jangka waktu yang agak lama kalau itu? kita terlalu lama untuk jarak hari itu biasanya yang tadinya sudah enak turun lagi, Oh gitu, ngedrop lagi ya? ngedrop lagi. Tapi Mhm, kalau kita berusaha untuk tiap hari itu mhm, insya Allah mhm. dia Ja akan semakin kuat, semakin bisa berdiri, melangkah gitu. mhm. Hanya seminggu itu hanya Iya, tertangani. Terus setelah seminggu ini tertangani, masalah struknya Pak Agiono tadi itu, setelah itu apakah dilepas, dibiarkan atau enggak, bagaimana? tetap kita kontrol. Mhm, Setelah 1 minggu full, kita mhm, adakan terapis tadi itu, nggak tahu 2 hari sekali atau 3 mhm. hari sekali. Untuk Semakin memastikan ya? baik, semakin kita jarang. Mhm, Terus yang penting tetap kontrol. mhm. Ketika sudah dinyatakan enak, ya baru dilepas. Gitu ya. Ya. Artinya walaupun itu dinyatakan sembuh oleh jenengan, tetap harus dibawa Iya, kontrol mak rutin ya? iya, takutnya Mhm, nanti pernah beberapa kali orang yang saya bilang sudah bagus, mhm, sudah normal, ternyata ganti. heeh, Ganti yang tadinya kena sebelah kanan, ganti sebelah pindah kiri. lagi ya? Iya. Mungkin nggak kerasan di sebelah kiri, pindah lagi sebelah Ah, kanan kan gitu. iya, Oke. Terus sekarang yang itu Pak Ajiano itu kategori masih ya, masih awal berarti ya? iya awal. Masih awal ya? Iya, Saran sekarang, untuk yang ini kepada masyarakat ini. Apakah sebaiknya bahwa selain tadi disebutkan udah jelas rutin harus ya, harus rutin, eee, kerugiannya khawatir nanti yang sudah tertangani kembali lagi iya, kan ya, iya, drop lagi kan gitu. iya. Eee, Saran untuk pemirsa monggo sampaikan, untuk yang ruginya. Jadi untuk semua masyarakat, untuk laki perempuan, muda tua, Mmm, kalau bisa kita jangan sampai terkena sakit stroke. mhm, Sakit stroke itu penyakit yang tidak enak. Saya mohon, saya himbau, sering-seringlah untuk kontrol mhm, masalah darah tinggi, asam urat, kolesterol, diabetes, itu semua bisa menyebabkan stroke. berarti itu kaitannya, eee, pola makan yang salah berarti ya, Iya, yang berlebihan. iya. Di samping didukung tingkah polanya yang menyimpang kan Ah, begitu. iya, Nah pemirsa, jadi kesimpulannya bahwa penyakit apapun seperti halnya stroke, 2 pola yang berlebihan dan menyimpang harus dihindari gitu Pak, yang ya. iya, Satu itu pola makan yang yang enggak mendukung kesehatan tubuh, kedua tingkah pola yang menyimpang kan begitu. iya, Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk Anda semua, tidak pernah akan mengidap namanya penyakit stroke, karena penyakit stroke tadi disebutkan sangat, menyedihkan, bahkan kita tak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. iya. Nah, satu lagi terakhir pertanyaannya, yang selama seminggu itu walaupun teman tetap aja kan namanya ongkos kan ada, Mmm. eee, berapa besar biaya yang dikeluarkan itu? Ya kalau saya tuh, saya kembalikan sama yang bersangkutan, Mhm, kalau memang dia seberapa ikhlasnya, kita terima kok. tidak pernah menentukan tarif ya? Iya, Oke, pemirsa, itu tadi saran dan sekaligus ungkapan dari Yang Luki Swijatmoko secara terang benderang menyampaikan bagaimana rangkaian penanganan hingga pengongkosannya pun beliau tidak pernah ngarani kata orang Banyuwangi, Pak, ya, iya. seikhlasnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cendekiawan iki tutu kampung senjarangan taping kampunge wong cendekiawan